Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua dari video ini. Dari video diskusi untuk masalah kontemporer di Rosa Agama Intensif. Saya memang menjelaskan beberapa materi agar harapannya Anda nanti punya banyak pengalaman tentang bagaimana menganalisa banyak masalah. Tadi kita sudah membahas mengenai masalah yang pertama sampai ketiga, kita akan bahas yang keempat sekarang. Yang keempat ini adalah tentang membaca Quran ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang Quran dan juga latar belakangnya dan juga lain sebagainya. Yang pertama, Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada kita semuanya, di mana membacanya saja itu sudah merupakan ibadah. Kalau misalnya ibadahnya mau ditambah, bukan hanya membaca, tapi juga membaca, mentadaburi, lalu memikirkan tentang ayat-ayatnya. Lalu lebih baik lagi kalau dalam membacanya juga membaca dengan lantunan yang baik, yang indah, yang enak didengar. Itu adalah dari sisi membacanya. Dari sisi memegangnya, Al-Quran yang kita kenal saat ini itu adalah Al-Quran dalam wujud mushaf. Mushaf dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk kertas gitu, yang biasa kita pegang, gitu, yang biasa kita bawa kemana-mana. Dimana dalam aturan fikih juga menyatakan kalau seorang mau memegang mushaf itu harus dalam kondisi suci, harus dalam kondisi bebas dari hadas gitu. Lalu kaitannya dengan Al-Quran juga tidak boleh Al-Quran dibawa ke toilet. Intinya Quran itu membacanya pun ada kaidahnya, ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Lalu di era modern ini muncul satu fenomena. Fenomenanya adalah ada sebuah penemuan tentang yang namanya Al-Quran digital. Al-Quran dalam bentuk software, tidak dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk software yang bisa dibuka kapan saja lewat gadget atau lewat komputer. Pertanyaannya nanti muncul polemik begini. Ada masalah yang muncul di sini. Yang pertama positifnya. Positifnya adalah ketika kita berbicara Al-Quran digital, itu tentu saja membuat umat muslim itu lebih mudah untuk membawa Al-Quran kemanapun. Membawa Al-Quran kemanapun itu bagus, baik. Lalu membacanya pun juga bisa dimanapun. Ketika kuliah kosong gitu misalnya, Anda juga bisa membaca Quran. Ngantri di bank, nggak ngapa-ngapain, bisa membaca Quran dan lain sebagainya. Artinya yang dulu biasanya itu harus dilakukan dengan repot karena harus membawa buku mushaf Al-Qur'annya, sekarang hanya cukup dengan membuka HP selesai. Tapi di sini juga muncul satu hal yang agak perlu, yang negatif, bukan negatif sih, ya agak ada masalah di sini intinya. Masalahnya adalah yang namanya Al-Qur'an itu ada adabnya. Adabnya dia dalam kondisi suci ketika memegangnya. Baca juga di tempat-tempat yang memang harus, yang tidak boleh di kamar mandi baca Quran itu. Padahal yang namanya HP dibawa ke kamar mandi biasanya. HP dibawa ke tempat intinya HP kadang diletakkan di saku celana. HP kadang diletakkan di tempat yang sejajar dengan tempat duduk. Padahal kalau yang namanya Al-Quran itu aturannya tidak boleh ditempatkan di tempat yang sejajar dengan tempat kita duduk, di meja minimal. Secara aturan kan seperti itu. Tapi HP bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana ini menyikapinya? Nah, di situ ada polemik tadi ya. Jadi latar belakangnya sudah, polemiknya sudah, lalu solusinya sekarang. Solusi, kira-kira kaidah apa yang bisa dipakai dulu? Yang jelas karena ini peristiwa baru, maka kita bisa pakai yang tadi al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalilul tahrim. Artinya memunculkan sesuatu dalam sisi non ibadah mahdoh itu boleh. Berarti pembuatan Al-Quran digital itu boleh-boleh saja, selama tidak menimbulkan mafsadat di dalamnya. Dan ternyata yang namanya software itu ternyata aman-aman saja. Kalau kita teliti ya berarti pembuatan software Al-Quran digital ini memang tidak ada keharaman di dalamnya. Artinya hukum awalnya boleh, bahkan bisa menjadi sunnah karena itu mampu untuk memberikan syiar yang lebih dalam Al-Quran, mampu memberikan kemudahan manusia untuk lebih banyak membaca Quran. Berarti itu bukan hanya boleh tapi bahkan sunnah. Berarti hukum awalnya boleh, bahkan bisa menjadi sunnah.
Itu dari sisi pembuatan softwarenya. Tetapi di sini muncul masalah kaitannya dengan bukan pembuatan softwarenya, tapi penggunaan Al-Quran digitalnya. Penggunaan Al-Quran digital, apakah boleh membaca Al-Quran dari gadget? Apakah itu juga sama dengan membaca Al-Quran dari mushaf? Kalau kita berbicara di situ, yang namanya mushaf itu sendiri, kenapa kok diharuskan pakai mushaf? Yang namanya membaca itu kan nggak harus dari mushaf. Artinya kalau itu dibaca lewat HP itu juga nggak apa-apa. Berarti ya kita masih bisa pakai yang tadi, al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullah dalil ala tahrim. Tapi di sini bisa muncul ke dalil ala tahrim. Kalau apa? Kalau misalnya ternyata di dalam penggunaannya itu disalahgunakan. Disalahgunakan misalnya gini. Berbicara mengenai Al-Quran tadi ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya untuk meletakkan dan lain sebagainya. Berarti itu nanti bertentangan ketika membaca Al-Quran ternyata Al-Qurannya diletakkan di tempat sembarangan, HP-nya diletakkan di tempat sembarangan, dibawa ke tempat sembarangan dalam kondisi tidak wudhu, tidak suci, bisa memegang Al-Quran. Nah itu yang mungkin perlu dihindari. Al-aslu fil asy'alibah hatayadullah dalilu ala tahrimnya muncul di sini. Bisa menjadi haram kalau ketika membuka Al-Quran digital membacanya dengan niat ibadah, ternyata di situ niatnya untuk membaca Al-Quran tapi ternyata dalam kondisi nggak wudhu. Padahal Al-Qurannya HP-nya sedang membuka aplikasi Al-Quran digital. Di sini ada jalan tengah. Jalan tengahnya adalah kalau misalnya kok memang pengen saklek, pengen hati-hati banget, berarti HP-nya karena di dalamnya ada software Al-Quran digital, HP tidak boleh dibawa ke kamar mandi, HP tidak boleh diletakkan di lantai, kan gitu. Tapi kalau mau membawa ke kasus yang lebih moderat ya, ada satu kaidah dalam kaidah fikih juga, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengahnya. Berarti kalau kita pengen hati-hati banget, kalau HP kita ada Al-Quran digital, berarti HP-nya nggak boleh diletakkan di kamar mandi, HP-nya nggak boleh diletakkan di lantai. Kalau pengen pegang HP harus punya wudhu. Tapi kan itu kayaknya sulit banget ya kalau kayak gitu. Atau kalau pengen selengean banget atau meremehkan banget, berarti mau pas membuka Al-Quran digital, mau pas membaca juga nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Padahal itu kan pas membuka Al-Quran itu juga nggak bener kayak gitu. Padahal pas membuka Al-Quran digital, tapi nggak punya wudhu, tapi pas buka Al-Quran digital dibawa ke kamar mandi, itu kan juga nggak bisa seperti itu. Maka yang paling baik adalah jalan tengahnya. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah kalau pas Al-Quran digitalnya aplikasinya tidak terbuka, bolehlah HP-nya dibawa ke kamar mandi, ditaruh di lantai, nggak apa-apa. Memegang HP nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Tapi kalau pas membuka aplikasi Al-Quran digital, diupayakan punya wudhu sebagaimana pas mau memegang mushaf asli, juga tidak dibawa ke kamar mandi, juga tidak diletakkan di lantai. Nah itu jalan tengahnya. Kaidahnya tadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengahnya. Kalau nggak bisa hati-hati banget, ya jangan selengean banget, jangan meremehkan banget, tengah-tengahnya. Oke, itu masalah yang keempat ya. Yang kelima di sini tentang wudhu sebagai secara tertulis di dalam kitab-kitab fikih dikatakan harus menggunakan sesuatu yang suci. Ya jelas seperti itu. Tapi yang jadi masalah teknologi saat ini itu ada teknologi buatan yang mampu memfilter secara buatan air-air yang kotor menjadi bersih, bahkan bisa langsung diminum. Kita tahu ya ada suatu alat yang bisa memfilter air comberan, difilterisasi dengan teknologi, dia bisa langsung bersih, bahkan bisa langsung diminum. Itu teknologi saat ini. Bahkan jangankan berbicara mengenai air ya, di Cina atau di Jepang itu ada alat yang bisa untuk melakukan rekonstruksi feses. Feses itu kotoran, feses itu buang air besar, kotoran tinja itu bisa rekonstruksi sehingga dia bisa dimakan kembali dengan menggunakan teknologi. Permasalahannya itu gimana itu kayak gitu. Ini kan teknologi baru ya, teknologi baru. Kalau teknologi baru berarti pasti yang bisa kita gunakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Berarti nggak apa-apa. Asal dari semua teknologi itu nggak apa-apa.
Karena teknologi itu adalah sesuatu yang dalam ranah ibadah ghairu mahdhur. Jadi nggak apa-apa membuat teknologi apapun selama itu bisa memberikan kemudahan, tidak memberikan madharat, itu nggak masalah, bagus saja. Sebagaimana penggunaan internet, sebagaimana penggunaan sepeda motor, sebagaimana penggunaan listrik dan lain sebagainya. Hatta yadulla dalil tahrim. Nah, sekarang tinggal kita perlu untuk mencari di dalamnya ada nggak sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam dari filterisasi air ini. Air dibersihkan dengan filter, itu di situ tidak ada dalil apapun yang bertentangan. Anda cari, saya kira nggak akan pernah menemukan yang namanya dalil yang melarang kita untuk membersihkan air atau memfilter air sehingga air yang kotor itu bisa menjadi bersih lagi. Itu nggak ada dalil larangannya. Berarti nggak masalah di situ. Cuman yang jadi masalah adalah kan yang namanya air mutlak, air tohir, mutohiroh, ya, air tohir mutohir, ya, air suci yang mensucikan. Itu kan air yang terfilter secara alami lewat bumi. Artinya sebetulnya dari mata air itu kan, mata air itu kan dari perputaran air, ya. Boleh jadi itu dari air kencing manusia. Air kencing manusia masuk ke bumi, terfilter oleh air, terfilter oleh tanah, lalu keluar lagi lewat mata air. Artinya sebetulnya mata air yang keluar itu ya sebetulnya itu dari lewat proses daur ulang, tapi daur ulang secara alami. Permasalahannya bagaimana kalau daur ulangnya itu secara buatan manusia. Lalu apakah itu juga bisa masuk ke dalam kaidah air yang mutlak, air yang tohir mutohir, air yang suci dan juga mensucikan? Boleh nggak kita gunakan air itu untuk wudhu? Padahal dalam prakteknya air air PDAM yang ada di kota-kota besar itu sekarang sudah menggunakan teknologi penyulingan. Artinya air-air yang ada di selokan-selokan, air-air yang ada di sungai-sungai yang kotor itu ditarik dengan menggunakan penyulingan masuk ke saluran PDAM, lalu disaring dengan filter-filter dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda pergi ke kota-kota besar seperti misalnya Jakarta gitu, Anda wudhu di masjidnya misalnya, itu saya beberapa kali menemukan wudhu di kota-kota besar itu airnya itu agak berbau. Nah, ini agak masalah kalau sudah seperti ini nanti, ya. Jadi kalau secara kaidah itu nanti penyulingan air itu tidak bermasalah karena nggak ada larangannya dan boleh-boleh saja. Secara wujud ya, yang namanya air itu berarti dia secara wujud itu nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah secara fikih bagaimana? Secara fikih yang namanya air najisnya itu apakah bisa dipisahkan dari airnya? Nah, itu yang nanti akan jadi masalah nanti. Karena yang namanya air mutlak yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah air mutlak yang tersaring secara alami. Kalau tersaring secara buatan, apakah bisa teknologi buatan menyaring najis? Kalau menyaring kotoran bisa, tapi kalau menyaring najis belum tentu. Nah, di situ nanti ada permasalahan, ya. Kalau pengen hati-hati banget, ya, sebetulnya air yang demikian itu tidak boleh bisa digunakan untuk wudhu. Tapi lagi-lagi tetapi di sini, kalau di daerah-daerah yang sulit air, apakah itu tetap dipakai? Bisa. Kalau misalnya di daerah-daerah, misalnya di pegunungan, di Temanggung, yang airnya banyak melimpah. Kalau misalnya kita diminta untuk memilih antara air PDAM dengan air mata air sumur, kalau misalnya kita ingin wudhu, diupayakan kita pakai wudhu pakai air sumur, pakai air yang memang tersaring secara alami. Karena itu secara fikih sudah masuk ke dalam air mutlak. Lalu berarti kalau wudhunya pakai air PDAM berarti nggak sah? Ya bukan kayak gitu juga. Artinya gini, kalau misalnya kita dihadapkan dalam dua pilihan di mana satu itu lebih hati-hati, ya pilih yang hati-hati. Kecuali kalau yang hati-hati ini sangat sulit. Misalnya tadi di kota besar, kita pengen hati-hati banget sehingga kita memilih untuk tidak menggunakan air PDAM untuk wudhu. Lalu harus menggali sumur sendiri, itu kan sulit kayak gitu. Nah, yang sulit kayak gini itu jangan dilakukan. Jadi perbuatan hati-hati itu baru boleh dilakukan itu ketika dalam kondisi yang memang mudah dilakukan. Ada satu kaidah lagi dalam kaidah fikih yang tidak ada dalam kaidah yang 8 tadi yang saya sebutkan, tapi ini mungkin bisa jadi pedoman. Idza itasa'al amru dokot wa idza dokol amru itasa'at. Jadi idza itasa'al amru, ketika suatu perkara itu kok bisa dicari sesuatu yang lebih hati-hati dan tidak menyulitkan, ya lakukan yang lebih hati-hati.
Contohnya tadi di pegunungan ada dua pilihan, mau pakai PDAM atau air sumur, pakailah sumur. Nggak ada yang sulit kan di situ. Tapi kalau di kota besar ada pilihan mau pakai PDAM atau sumur, tapi sumurnya ini lebih sulit karena harus gali dulu sumurnya. Ya udah pakai PDAM aja nggak apa-apa, wong itu sulit kok. Loh Pak, kalau kayak itu kan berarti lebih baik tayamum Pak. Ya enggak juga, wong di situ ada pilihan air kok. Antara air sama tayamum yang jelas lebih utama air. Nah, tentu saja ini masalahnya lebih kompleks ya. Ini masalahnya lebih kompleks daripada masalah-masalah yang tadi. Tapi setidaknya itu bisa jadikan kaidah. Intinya kalau ada dua pilihan antara yang lebih hati-hati dan tidak hati-hati, pilihlah yang lebih hati-hati. Dengan catatan yang hati-hati ini tidak menyulitkan. Kalau menyulitkan ya enggak hati-hati, enggak apa-apa. Contohnya yang lain, Anda sedang sakit pada bagian kemaluan. Ya, misalnya kemaluannya sakit, lalu Anda pergi ke dokter, Anda seorang laki-laki, dokternya perempuan. Boleh nggak dokter yang perempuan ini memeriksa kemaluan Anda? Secara hukum fikih nggak boleh. Tapi secara kaidahnya kan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau sesuatu ada yang sulit itu menarik kemudahan. Ya gimana lagi, kalau nggak diperiksa dokter ini nanti saya nggak sembuh-sembuh kan gitu. Jadi nggak apa-apa dokter tadi melihat kemaluan Anda, karena itu dalam ranah pengobatan, dalam ranah masyakoh, dalam ranah yang sulit, maka itu diperbolehkan kan gitu. Tetapi kalau dalam satu waktu kok ternyata Anda sedang pengen periksa di bagian tadi sakit pada bagian kulit kemaluan Anda, seorang laki-laki, lalu ternyata ada dua pilihan. Bisa memilih dokter A, bisa memilih dokter B. Dokter A laki-laki, dokter B perempuan. Maka yang lebih baik adalah Anda pilih dokter yang laki-laki. Kecuali kalau misalnya Anda di suatu tempat ternyata dokternya hanya perempuan, nah itu baru nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau ada pilihan antara laki-laki dan perempuan, mending dipilih yang laki-laki, yang sejenis, yang satu kelamin dengan Anda. Itu intinya idza ittasa'al amru dokot wa idza dokol amru ittasa'at. Ketika dalam kondisi yang lapang, yang kita bisa memilih, kita pilih yang paling hati-hati, yang paling dokot, yang paling hati-hati. Itu dokot itu yang paling hati-hati. Tapi idza dokol amru, kalau kondisinya itu ya sulit, sempit, kita nggak punya pilihan lain, ya udah nggak apa-apa, kita harus ittasa'at, harus lapang dada, harus moderat, ya nggak apa-apa, nggak usah hati-hati banget kalau kondisinya memang sulit. Ya seperti tadi, mau berobat, pilihan seterusnya dokternya perempuan padahal Anda laki-laki. Anda laki-laki, dokternya hanya perempuan, nggak ada pilihan yang lain. Padahal kalau nggak diobati ini akan menyulitkan aktivitas Anda. Berarti pilihannya adalah Anda betul nggak apa-apa diperiksa oleh dokter perempuan tadi. Atau ada pilihan lain, bisa diperiksa tetapi tanpa harus melihat kemaluan Anda. Tapi sepertinya nggak mungkin, kalau sakit di bagian kemaluan biasanya tetap diperiksa di situ. Tapi dulu saya juga pernah seperti itu, ya. Saya sakit di bagian paha atas ya, saya pernah. Lalu saya diperiksa, lalu dokter meminta mana saya lihat gitu. Saya nggak memperbolehkan, nggak dok, saya nggak mau. Saya minta langsung aja obatnya gitu. Dan dibolehkan nggak apa-apa. Nah kalau misalnya ada pilihan kayak gitu ya nggak apa-apa. Intinya kalau ada satu kondisi di mana kita bisa memilih dan tidak menyulitkan, pilih yang paling hati-hati. Tapi kalau dalam kondisi sempit dan memang tidak ada pilihan lain, ya nggak apa-apa, itu dilakukan. Walaupun itu ada larangan di sana. Karena al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sesuatu yang mempersulit, yang sulit itu pasti menarik kemudahan. Jadi tadi ya kaitannya sama air wudhu, intinya memang secara harfiah itu yang dipulihkan itu ya air-air yang sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih ya, air mutlak. Yaitu air yang tohir mutohir, suci mensucikan. Air sumur, air hujan, air mata air, air embun, air es, lalu air laut, ya, air sungai, nah, itu boleh buat wudhu. Air PDAM bagaimana? Nah itu ada perdebatan di sana karena ada penyulingan secara manual, ya, penyulingan secara manual, di mana kita sebetulnya kalau pengen kaji lagi penyulingan itu apakah masuk dalam air embun atau tidak, nah, itu juga nanti masuknya di sana. Atau kalau saya pribadi sih gini, kalau PDAM itu saya masih positif ya, masih nggak apa-apa karena PDAM itu kalaupun itu di kota besar itu teknologinya penyulingan itu kan dipanaskan
pakai embunnya. Nah, embunnya ini kan bagi saya nggak masalah, ini suci itu. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau pakai filterisasi yang hanya lewat itu ya, filter itu kan berarti hanya dialirkan lewat penyaring. Itu kalau bagi saya tidak menghilangkan najis. Nah, itu yang hati-hati. Tapi kalau di PDAM kalau saya masih positif itu nggak apa-apa. Kecuali di PDAM-nya itu airnya sudah mutaghayyir. Mutaghayyir itu sudah berubah wujud. Tadi, misalnya Anda menemukan air PDAM kok berbau, bau anyir, bau amis. Nah, yang kayak gitu itu kalau saya lebih baik kalau bisa menghindari mending dihindari. Atau kondisinya airnya berbau kaporit. Nah, ketika airnya masih berbau kaporit, kalau bisa jangan digunakan untuk wudhu. Kalau ada pilihan, ya, jangan digunakan untuk wudhu. Gunakanlah air tersebut setelah kaporitnya cukup hilang, sudah tidak berbau lagi. Karena air kaporit itu sudah masuk dalam kategori air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah golongan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Mutaghayyir itu artinya sudah berubah dari sisi bau, warna, dan juga rasanya. Lanjut ke yang nomor 6, yang terakhir. Oke, di Jawa itu banyak sekali tradisi di mana tradisi itu banyak sekali dipertahankan sampai saat ini. Salah satu tradisi yang mungkin masih ada sampai saat ini itu adalah tradisi wiwit. Wiwit itu mengawali suatu biasanya sebelum menanam, musim tanam atau musim panen. Sebelum musim panen atau musim tanam biasanya itu ada wiwit. Wiwit itu kan dari kata wiwit itu kan di Indonesia, di Jawa itu artinya wiwiti. Wiwit itu memulai sesuatu. Dari memulai sesuatu ini biasanya itu digunakan dengan nasi. Kalau di tempat saya itu dengan nasi gono ya, nasi yang dicampur dengan sayur yang dipotong kecil-kecil, pakai telur biasanya, lalu pakai ayam gitu. Itu biasanya wiwit itu pakai kayak gitu. Kalau saya lihat dari sejarahnya, ini saya berbicara latar belakang dulu ya, karena seperti halnya analisa itu harus pakai latar belakang yang jelas dulu. Wiwit yang dimaksud ini yang kayak gimana? Kalau saya mau lebih spesifik, ini di tempat saya itu wiwit itu biasanya dilakukan persis sebelum musim tembakau. Sebelum musim tembakau itu ada tradisi wiwit. Wiwitnya itu pakai ayam ingkung, pakai nasi gono. Lalu wiwitnya itu dulu, di zaman dulu ketika saya masih kecil, itu wiwitnya itu ditaruh di tengah sawah, di tengah ladang. Ditaruh di tengah ladang, lalu dibiarkan begitu saja. Di situ juga ada uangnya. Dan biasanya nanti ini itu niatannya juga sudah agak berbeda ini. Di zaman saya masih kecil dulu ya, niatannya memang digunakan untuk sesaji bagi penunggu gitu. Itu di zaman dulu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, semakin adanya ulama-ulama yang untuk merevisi hal itu, wiwitnya sekarang beda. Mungkin masih ada yang dilakukan di ladang, tapi tidak lagi dibiarkan makanannya. Sekarang makanannya itu sudah diberikan kepada tetangga, diterterke ke tetangga, tidak lagi dibiarkan begitu saja. Itu wiwit yang zaman sekarang. Intinya wiwit di zaman saya kecil dulu sama sekarang itu sudah berbeda. Nah, mungkin kita bisa kaji ini. Untuk wiwit yang zaman dulu ini bagaimana? Atau mungkin yang zaman dulu ini masih ada yang dipraktekkan untuk sampai saat ini di tempat yang lain, saya juga nggak tahu. Kalau misalnya ada yang masih mempraktekkan hal itu, hukumnya bagaimana? Wiwit, nasi, lauk, bahkan ada uangnya itu ditaruh di ladang, dibiarkan dengan niatan agar wiwitnya, agar panennya nanti berhasil. Hukumnya bagaimana? Pertama saya kaji dari sisi banyak hal di sini ya. Mungkin kajian yang paling cocok itu tidak lagi tentang fikih saja, tapi di sini bisa juga masuk ke akidah. Karena di sini sudah masuk ke ranah yang tidak terlihat, ranah keyakinan. Dari dua kajian itu biasanya hasilnya pun berbeda. Misalnya yang pertama saya kaji dari sisi akidah dulu. Dari sisi akidah, bagaimanapun kalau niatan atau keyakinan dari si pewiwit, orang yang melakukan wiwit ini, niatannya memang untuk memberikan persembahan kepada para penunggu di situ. Nah, di situ yang nggak boleh. Itu jelas nanti yang namanya itu masuk dalam sesuatu yang kaitannya sama syirik atau menyekutukan Allah, karena di situ ada persembahan kepada makhluk-makhluk penunggu kan gitu, dan ada kepercayaan animisme juga di sana. Jadi itu dari sisi akidah, kalau misalnya keyakinannya demikian itu tidak dibenarkan. Ini artinya menyalahi kaidah
akidah yang pertama, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kalau orang sudah iman kepada Allah ya harusnya nggak seperti itu. Tuh ya. Jadi secara akidah itu sudah melanggar rukun iman yang pertama kalau ada niatan demikian. Tapi masih dari sisi akidah, kalau misalnya orang tersebut itu melakukan itu tetapi di dalam keyakinannya dia tidak yakin, artinya melakukan hal itu memang hanya murni untuk melestarikan tradisi, tetapi di dalam hatinya dia yakinnya hanya kepada Allah. Intinya dia mengantarkan makanan di ladang gitu, itu niatannya ya wah ini hanya untuk tradisi kok, hanya untuk kebiasaan. Kalau saya yakinnya yang menumbuhkan padi, yang menumbuhkan tembakau, yang menumbuhkan di ladang saya ya hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Yang memberikan berhasil atau tidaknya, yang menentukan itu bukan karena wiwit ini, bukan karena penunggu, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Walaupun perbuatannya sama, perbuatannya wiwit mengantarkan makanan ke ladang, tapi hukumnya berbeda. Yang satu hukumnya melanggar kaidah rukun iman yang pertama, yang satu hukumnya tidak apa-apa karena dari sisi keyakinan dia hanya berniat untuk melestarikan tradisi, nggak masalah di situ. Jadi dari sisi akidah memang yang namanya akidah tidak pernah bisa dinilai walaupun perbuatannya sama. Dua orang yang melakukan satu perbuatan yang sama belum tentu efeknya sama kalau dari sisi akidah. Orang yang satu pergi ke tadi ya, wiwit mengantarkan sajen, yang satu juga sama wiwit mengantarkan sajen, tapi yang satu niatannya karena memang percaya kepada makhluk itu mampu untuk memberikan manfaat, padahal manfaat itu hanya dari Allah saja. Yang satu niatannya hanya untuk melestarikan tradisi saja. Itu efek dampak secara akidah sudah berbeda. Lalu gimana Pak ini solusinya? Di situ pun ada polemik kan. Polemiknya adalah ada tradisi. Di mana tradisi itu kita juga ada adat yang namanya al-adatu muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi perulangan berkali-kali di masyarakat, dan itu sesuatu yang baik, maka itu menjadi hukum. Artinya itu bahkan bisa menjadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Dan kalau itu baik kan gitu. Masalahnya di dalam wiwit ini baik enggak? Kalau kita kaji secara akidah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau saya kaji secara fikih, maka hukumnya adalah al-adatu muhakamah. Adat ini boleh asalkan baik dan bisa menjadi hukum. Tetapi, lagi-lagi tadi, kalau adatnya bukan adat yang baik, maka tidak bisa menjadi hukum, bahkan bisa menjadi sesuatu yang haram. Jadi al-adatu muhakamah itu harus jeli, lihat adatnya ini bertentangan dengan syariat Islam atau enggak. Kalau wiwitnya tadi, wiwit sesuatu, nasi, lauk, uang ditaruh di tengah ladang, enggak ada yang makan, itu kan nanti bisa masuk ke dalam satu hal yang bersifat mubadzir. Mubadzir karena di situ menyia-nyiakan sesuatu yang harusnya bisa dimakan oleh manusia, malah disia-siakan begitu saja. Nah kalau yang demikian itu nanti masuknya, larangannya bukan pada tradisinya, tapi larangannya ada pada sisi menyia-nyiakan makanan tadi. Jadi larangannya bukan pada tradisi ya, larangannya ada pada menyia-nyiakan makanannya tadi. Jadi berbeda. Tapi kalau misalnya, kalau kita berbicara mengenai tradisi wiwit tadi, dikaji secara tradisi ternyata demikian, maka dari itu ya tadi kajiannya berarti al-adatu muhakamah tidak bisa dipakai, karena al-adatu muhakamah yang dimaksud adalah adat yang memang adat yang bukan adat yang fasid, bukan adat yang rusak, bukan adat yang terlarang. Itu baru bisa menjadi suatu hukum. Kalau adatnya itu terlarang maka itu tidak bisa menjadi hukum. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya ini kaitannya dengan tadi mubadzir tadi ya, menyia-nyiakan makanan, maka jelas menyia-nyiakan makanan itu bisa menjadikan adatnya itu tadi menjadi adat yang fasid sehingga tidak bisa menjadi hukum. Lalu bagaimana kalau misalnya al-adatu muhakamah di sini wiwit yang dimaksud adalah wiwit di mana wiwitnya ini adalah wiwit yang kaitannya dengan wiwit yang tidak lagi ditaruh di ladang, tapi sebagaimana wiwit yang dilakukan di tempat saya. Wiwitnya itu berkumpul di satu tempat, semua membawa makanan yang sama, pakai ayam begitu, lalu dibagikan kepada yang datang. Artinya dimakan oleh manusia, bukan dibiarkan begitu saja.
Kalau sudah seperti itu berarti kan ilat hukumnya, sebab dari larangannya udah hilang. Berarti kalau seperti itu wiwitnya sudah boleh. Kenapa? Karena tidak ada lagi sesuatu yang mubadzir di sana. Tidak ada sesuatu yang mubadzir, artinya itu juga bisa melestarikan tradisi, artinya adatnya itu sudah tidak terlarang. Kalau adatnya sudah tidak terlarang berarti al-adatu muhakamah, bisa dipakai. Berarti begitu ya. Sudut pandang analisa bisa dari banyak hal, bisa dari tadi ada satu masalah, bisa dikaji dari sisi akidah, bisa dikaji dari sisi fikih, dan dampaknya pun berbeda. Kalau kita berbicara mengenai tradisi tadi, adat tadi, secara fikih, kalau misalnya makanan ditaruh di ladang, secara fikih jelas nggak boleh. Bukan karena tradisinya, tetapi karena menyanyiakan makanan. Dari sisi akidah, bisa melanggar, bisa tidak, sesuai dengan keyakinan yang melakukannya. Jadi hasilnya berbeda. Kalau misalnya wiwitnya itu dilakukan untuk masyarakat, tidak ditaruh di ladang, dibagikan kepada tetangga, maka itu jelas itu nggak masalah dari sisi fikihnya. Dari sisi akidah bagaimana? Dari sisi akidah, kalau niatannya untuk sedekah, jelas nggak apa-apa, keyakinannya seperti itu. Tapi kalau ada keyakinan wiwitnya inilah yang nanti menentukan keberhasilan panen, nah itu nanti justru itu melanggar akidah. Gimana itu? Contohnya tadi, wiwit dilakukan di rumah, atau mungkin di tempat tertentu, dikumpulkan masyarakat tertentu, lalu mereka membawa makanan, dimakan bersama-sama. Secara fikih itu nggak masalah, nggak melanggar apapun. Secara fikih nggak melanggar apapun, tapi secara akidah boleh jadi itu melanggar. Ketika ada seseorang yang berkeyakinan wiwitnya itulah nanti yang akan menyebabkan keberhasilan panen. Jadi hati-hati, yang namanya akidah itu tidak selalu terlarang hanya akidah yang salah itu tidak hanya tentang hal-hal yang bersifat klinik. Akidah yang salah itu bisa terjadi pada hal-hal yang bahkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya seperti tadi, wiwit padahal udah benar wiwitnya dilakukan di rumah, bareng-bareng, makan bareng, nggak ada penyanyian makanan, tapi ternyata keyakinannya berbeda. Keyakinannya dari wiwitnya itulah nanti akan membuat keberhasilan panen. Nah ini justru akidahnya menyimpang. Jadi itu ya, satu masalah dikaji dari dua sudut pandang dan hasilnya berbeda. Jadi kita dari sini pun harusnya ini memperluas cakrawala analisa, memperluas cara berpikir kita ketika menganalisa suatu masalah. Oke, itu mengenai bagian kedua. Mungkin saya tambahi untuk satu masalah lagi ya, yang agak mungkin penting untuk saya, atau mungkin saya cukupkan dulu aja, tak terlalu banyak lah, menitnya terlalu banyak. Yang penting dari yang saya bahas ini, dari 6 masalah tadi ya, Anda coba pelajari cara saya menganalisa. Yang urutannya tadi, selalu terangkanlah latar belakang masalah. Yang kedua, berikanlah polemiknya, masalahnya bagaimana, lalu solusi analisanya bagaimana, kaidah dalil yang dipakai apa untuk memberikan solusinya. Setidaknya seperti itu yang bisa dipakai. Dari rumusan dan analisa yang bisa dilakukan dengan cara yang tadi, itu nanti akan saya jadikan sebagai tugas UAS. Untuk kuliah hari ini nggak ada tugas ya, jadi kuliah dari 2 video yang saya share di bagian pertama dan bagian kedua ini untuk bahan Anda dalam mengerjakan tugas UAS. Tugas UASnya seperti apa? Nanti akan saya berikan penjelasannya pada video bagian ketiga. Jadi tadi video bagian pertama, video bagian kedua ini adalah kuliah untuk hari ini, untuk memperluas pemikiran dan juga cara Anda menganalisa sesuatu melalui dirosah agama lewat 3 hal pokok, yaitu tadi ya, lewat tauhid, akidah, lewat fikih, amaliyah, dan juga akhlak. Atau mungkin saya tambahi satu masalah yang berkaitan dengan akhlak dulu ya, biar nanti lebih sempurna. Untuk contoh yang mungkin berkaitan dengan akhlak di sini ya, nomor 7 ya, misalnya kita berbicara mengenai gaya hidup ya. Tahu sendiri gaya hidup anak milenial sekarang, generasi Z sekarang ini sangat luar biasa unik. Mereka itu cenderungnya itu sangat ingin up to date, mengikuti semua tren yang ada. HP harus selalu baru, pakaian harus selalu mengikuti tren, harus bermerek, tas harus bermerek, dan lain sebagainya.
bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu biasanya banyak yang demikian. Bahkan nyaris semuanya demikian. Bagi yang mampu. Permasalahannya di sini adalah kira-kira gaya hidup yang demikian itu kalau kita tinjau dari sisi dirasa agama bagaimana? Pertama, kalau dari sisi akidah ini kayaknya nggak nyambung kemanapun ya. Artinya kita mungkin nggak akan menggunakan pisau analisa akidah untuk mengkaji masalah ini. Kita coba ke latar belakangnya dulu aja. Latar belakangnya yang jelas kalau kita berbicara gaya hidup, memang zaman modern itu membawa manusia ke sesuatu yang lebih materialistis. Materialistis artinya sesuatu yang nampak itulah yang menjadi ukuran. Orang memakai pakaian bermerek itu dianggap merupakan strata sosial. Yang mereknya bagus berarti dia stratanya tinggi. Yang selalu up to date stratanya tinggi. Yang HP-nya bagus dia orang yang stratanya tinggi kan gitu. Artinya manusia sekarang berlomba-lomba untuk berada di strata yang tinggi dengan berlomba-lomba untuk itu tadi memperbarui pakaian, memperbarui gadget, memperbarui tas, memperbarui motor, ya, dan lain sebagainya. Tapi di situ artinya kalau kita berbicara mengenai dari sisi kemanusiaan itu wajar-wajar saja, karena manusia selalu ingin terlihat baik di orang lain kan gitu. Dan itu nggak masalah. Maksudnya dari sisi itu nggak bermasalah. Ada sisi positifnya. Kita mulai masuk ke polemik sekarang. Dari sisi positifnya yaitu nggak apa-apa. Bahkan dari sini ini bisa memutar roda ekonomi kan gitu. Orang yang membelanjakan hartanya untuk misalnya membeli produk kan berarti nanti uangnya pergi ke pasar nanti berjalan berputar karena uangnya masuk ke pasar kan gitu. Semakin orang manusia itu konsumtif, uangnya akan masuk ke pasar akan berputar roda perekonomiannya. Dari sisi positifnya seperti itu. Banyak hal positif di situ. Tapi kita juga harus tahu di sini ada banyak hal yang perlu kita kaji juga. Dari sisi fikih, dari sisi negatifnya apakah gaya hidup yang demikian ini sesuai ketika kita berbicara lingkungan? Dimana kadang ada misalnya seorang yang gaya hidupnya tinggi, pakaiannya selalu bagus, bahkan ada yang punya standar apa yang saya pakai hari ini nggak boleh saya pakai lagi besok. Ada yang kayak gitu, saking kerennya hidupnya itu kan. Jadi setiap hari harus selalu ganti pakaian. Artinya kalau dia hidup selama 365 hari dalam setahun, 1 tahun berarti dia ganti 365 pakaian kan gitu. Ada yang demikian. Tapi ya tadi positifnya ada, negatifnya adalah apakah itu sesuai kalau kita berbicara lingkungan, di mana lingkungan tidak semuanya seperti itu. Ada yang biasa saja, bahkan ada yang kekurangan. Ada yang hanya untuk makan saja sulit. Nah, di situ akan ada ketimpangan di situ. Ada plusnya, ada negatifnya. Nah, sekarang penyikapan kita. Terus gimana solusinya? Kita coba dari fikihnya dulu. Dari secara fikih, orang bergaya hidup, jual beli, membeli sesuatu, nggak ada larangan apapun di sana. Al aslu fil asya alibahah, boleh-boleh saja jual beli itu nggak masalah, nggak apa-apa, boleh. Mencari pakaian yang bermerek nggak apa-apa, membeli sesuatu yang mahal boleh nggak boleh, nggak ada yang salah di sana. Membeli sesuatu yang mahal asalkan dia masih memiliki cukup dana untuk menopang kehidupannya itu kan nggak apa-apa. Secara fikih nggak masalah di situ. Nggak ada yang bermasalah dari gaya hidup demikian. Kecuali gini, dia punya uang itu hanya 1 juta, membeli pakaian habis 900.000. Itu yang nggak bisa dibenarkan di dalam fikih. Karena dalam fikih itu kan jelas ada kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, yaitu makannya. Itu kan lebih wajib daripada pakaian kan gitu. Tapi yang jelas, kalau misalnya orangnya ini kaya raya, dia mampu melakukan hal tersebut secara fikih itu nggak masalah. Tetapi itu dari fikih. Bagaimana dengan tasawufnya? Akhlaknya gimana? Yang namanya manusia tidak mungkin dia hidup sendiri. Dia pasti hidup bersama tetangga, keluarga yang lain, anggota masyarakat yang lain, yang kondisinya tidak selalu sama. Dari kondisi yang tidak selalu sama ini, tentu saja ini kaitannya sama tasawuf. Manusia itu harus senantiasa ketika bersama yang lain itu menjaga perasaan tetangganya, menjaga perasaan orang lain. Rendah hati, tawadhu harus ada.
Di mana tawadhu ini bisa dilakukan dari hati dan juga lewat perbuatannya. Kalau hatinya sudah tawadhu, pasti perbuatannya juga tawadhu. Salah satu perbuatan tawadhu adalah dengan tidak menampilkan kesombongan. Tidak menampilkan kesombongan berarti tidak menampilkan sesuatu, terutama kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Masuk ya iya, ada orang gelandangan, dia pakaiannya compang-camping, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal karena memang nggak bisa beli. Lalu kita pamer di depannya pakai pakaian yang bagus, pakai sepatu yang bagus. Itu nanti masuk ujub, masuk ria. Pamer ya, maaf, bukan ria sih, lebih ke pamer. Dan tentu saja itu nanti bisa menyinggung perasaannya. Jadi tadi secara fikih fine, nggak masalah, oke. Asalkan dia mampu. Tetapi secara tasawuf, kalau kita berbicara tentang akhlak terhadap masyarakat yang lain, ini sangat tidak dibenarkan. Kecuali kalau misalnya dia hidup memang di lingkungan orang yang hanya seperti itu dok, itu nggak masalah. Tapi itu pun nanti masih akan ada tetap Pak. Kalau bagi saya itu nyaris nggak akan mungkin terjadi. Karena bahkan ya dalam sebuah lingkungan yang kaya raya pun pasti nanti akan terlihat oleh mungkin 1% yang memang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi pada intinya semua harus komprehensif. Harus dipandang dari sisi akidah, fikih, tasawuf, itu harus benar-benar jeli. Ini kira-kira bisa dipandang dari mana aja. Jadi kadang seseorang itu memang akan selalu mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan dan akan mencari kesalahan dari apa yang orang lain lakukan. Kenapa demikian? Karena memang pasti bisa dicari. Kalau orang dengan gaya hidup yang tinggi, lalu selalu pakai pakaian branded dan lain sebagainya, dia melakukan semua hal itu, dia bisa mencari pembenaran atas dirinya. Pembenarannya apa? Nggak ada larangan dari fikih, nggak ada memang. Wong dia masih mampu untuk menghidupi keluarganya, wong dia kaya raya, dia pasti mampu mencari pembenaran tentang dirinya. Tapi alangkah baiknya dia juga mencari pembenaran atas orang lain. Orang lain juga berhak untuk tidak disakiti hatinya, kan gitu. Jadi ini kaitannya dengan tasawuf, untuk selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri terhadap orang lain. Jadi ya tadi, bagaimana semua harus komprehensif. Masalah nomor 7 ini dipandang dari sisi fikih nggak masalah, tapi dipandang dari sisi tasawuf ini bisa menyalahi kaidah ketawaduan yang bisa masuk ke ranah kesombongan. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Dan masih banyak hal lain yang tentu saja pembahasannya itu nyaris seperti ini. Bagian kedua saya cukupkan sekian. Semoga dari masalah nomor 1 sampai 7 ini bisa menjadi bekal Anda nanti dalam mengerjakan tugas UAS. Tugas UAS akan saya sampaikan pada video bagian ketiga. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.